saya uploadkan di Live Unpad ya, jadi Anda bisa mengakses materi secara asinkronus. Bahan kuliah juga sudah saya uploadkan ke Live Unpad, cuma ada kesalahan tadi yang terkait studi kasusnya. Jadi nanti kalau yang tadi malam sudah lihat dan sudah mendownload, tolong untuk yang studi kasus tolong diinikan dulu. Apa sudah muncul paparannya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke. Baik, sebelum kita membahas mengenai statistika non-parametrik ya, ada baiknya Anda memahami bahwa seperti saya bilang tadi, bahwa statistika itu hanya tool, hanya alat untuk merepresentasikan data. Oleh karena itu, pada saat nanti Anda masuk ke dalam tahap penelitian, di mana Anda harus menguji atau menganalisis data yang Anda peroleh dari pengamatan penelitian, jangan sampai Anda terpaku di depan gitu. Oh, saya harus menggunakan statistik, harus menggunakan RAK gitu. Tidak begitu. Atau harus menggunakan RAL, atau malah yang konyolnya lagi, biasanya mahasiswa itu bertanya di awal, Bu Kalta, ini metodenya ini gitu. Tidak seperti itu ya. Jadi pada saat kita membahas analisis statistik, maka kita harus tahu dulu bahwa statistika itu adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, kemudian penyajian datanya, analisis datanya, dan yang terakhir yang paling penting adalah penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan analisa yang dilakukan. Jadi yang namanya kesimpulan di dalam satu riset atau penelitian itu tentunya tidak didasarkan analisisnya, tapi didasarkan dari tujuan penelitiannya itu mau apa. Nah, ini yang suka salah. Tujuan penelitiannya apa, analisisnya nggak match dengan tujuannya. Gitu. Jadi nanti hasil penelitian itu tidak menjawab tujuan. Gitu. Kenapa? Karena seringkali analisis datanya itu tidak match atau tidak sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan penelitian di lapangan nanti, kita harus fix dulu, harus tahu betul dulu tujuan penelitiannya apa. Anda mau apa sih melakukan penelitian itu? Apakah mau mencari perbedaannya? Apakah mau mencari pengaruhnya misalnya? Atau mau melihat trennya? Terkait tren analisisnya seperti apa misalnya? Itu beda-beda nanti analisisnya. Nah, berkaitan dengan statistika itu pada dasarnya dibagi menjadi dua tipe ya. Yang pertama adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif itu kalau Anda dulu di SMA barangkali belajar mengenai mean, median, modus, dan kayak gitu, atau rata-rata, nilai tengah, dan sebagainya. Itu adalah statistik deskriptif. Jadi di situ adalah bagaimana kita menyajikan datanya, membuat grafiknya, membuat ukuran penyebarannya, ukuran letaknya. Itu sebenarnya deskriptif itu. Jadi pada saat misalnya Anda penelitiannya itu penelitian deskriptif, gitu, maka sebenarnya Anda itu hanya menjabarkan, menggambarkan saja. Seperti apa sih sebaran datanya? Seperti apa tampilan datanya dari sisi grafik? Kalau menyajikan data misalnya, grafiknya seperti ini, Bu. Gitu. Trennya mendekati ini. Nah, itu ada yang disebut dengan statistik deskriptif. Dan yang kedua yang dikenal adalah statistika induktif. Statistik induktif ini berkaitan dengan pendugaan parameter atau pengujian hipotesis. Jadi kalau misalnya Anda mau meneliti misalnya apakah pupuk A ini berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan tanaman misalnya, maka itu yang kita perlu menguji hipotesisnya. Pasti berarti di situ analisis statistik yang digunakan adalah statistika induktif atau inferensial. Apa itu statistika induktif? Ada dua hal. Yang pertama adalah statistik parametrik dan dua statistika non parametrik. Kalau parametrik tadi seperti yang disampaikan oleh Willy, kalau parametrik maka ada syaratnya. Yang namanya statistik parametrik, maka datanya itu harus terdistribusi secara normal. Itu syaratnya.
Kalau statistik non-parametrik tidak mengacu pada distribusi data tertentu. Jadi dia boleh saja. Nanti kita akan lihat perbedaannya, namun sebelum itu kita perlu memahami apa sih perbedaan antara variabel dengan data gitu ya. Kalau yang disebut dengan variabel itu adalah karakteristik yang dapat diklasifikasikan ke dalam sekurang-kurangnya 12 klasifikasi yang berbeda, atau dapat memberikan sekurang-kurangnya 2 hasil pengukuran atau perhitungan yang nilai numeriknya berbeda. Jadi kalau yang namanya variabel maka lebih ke arah klasifikasinya. Tapi kalau yang disebut dengan data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun satu informasi. Nah, di dalam statistika, data inilah yang akan kita olah. Yang akan kita olah menggunakan analisis tertentu misalnya. Analisisnya menggunakan apa? Tergantung pada tujuan penelitiannya. Jadi jangan dibalik, jangan Anda menentukan analisisnya dulu, baru tujuannya beda ya. Jadi kalau Anda mau memilih, maka tujuannya dulu tentukan. Tujuan penelitiannya apa. Makanya di dalam proposal penelitian, di kaitannya nanti dengan proposal penelitian, bab 1 itu dia menjelaskan terkait tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itulah yang akan menentukan analisisnya nanti seperti apa. Nah, ini nanti kita lihat. Kalau kita lihat dari sisi datanya, data itu dibagi menjadi 4 macam ya. Dari sisi jenisnya, ada data kualitatif. Data kualitatif itu adalah misalnya data yang tidak dalam bentuk angka ya, tidak diangkakan kalau kualitatif. Kualitatif itu misalnya penting, tidak penting, range yang kayak gitu. Itu adalah kualitatif. Tapi kalau yang kedua adalah jenisnya kuantitatif. Kuantitatif itu adalah data yang diangkakan. Ada 2 hal kuantitatif ini dibagi menjadi 2. Yang pertama diskrit dan kedua kontinu. Ada yang tahu bedanya antara diskrit dan kontinu? Ini sebelumnya sudah pernah dibahas sama Pak Edi belum? Tolong aktif ya kelasnya, jangan hanya mendengarkan. Coba. Belum Ibu. Belum Bu. Apa bedanya diskrit dan kontinu? Coba Anda nih sambil mengakses internet kan? Coba Anda sambil cek. Apa itu data diskrit? Diskrit itu yang menghitung, Bu. Diskrit adalah data yang diperoleh dengan cara menghitung. Dengan menghitung ya. Misalnya domba 1, 2, 3 jumlahnya berapa gitu ya. Kalau daun misalnya jumlah daun tuh 1, 2, 3. Nah kalau kontinu itu adalah dengan cara mengukur berat badan, tinggi tanaman, atau apa lagi, bobot panen misalnya, itu adalah data kontinu. Kalau data diskrit dia dengan dihitung jumlahnya berapa misalnya. Itu bedanya. Kemudian yang kedua adalah menurut sumbernya, data juga dibagi menjadi 2, jadi data internal dan data eksternal. Data internal itu tentunya adalah data yang diperoleh dari riset itu sendiri, kemudian kedua adalah data eksternal. Eksternal itu secara prinsip dibagi menjadi primer dan sekunder, meskipun nanti ada 2 hal. Kalau yang Anda kenal dengan data primer dan sekunder secara umum itu biasanya dari sisi cara memperolehnya. Nah, cara memperoleh data itu ada 2 umumnya nih. Ini kalau Anda belajar nanti di dalam membuat rancangan proposal penelitian, data yang diperoleh secara langsung dari responden, maka itu disebut dengan data primer. Dan yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diambil dari sumber data primer yang sudah diolah untuk tujuan lain. Jadi misalnya Anda mengambil data dari BPS misalnya, nah itu adalah data sekunder. Nah kalau pembagian menurut waktunya juga sama. Untuk menurut waktunya ada yang disebut dengan data silang. Data silang itu pengambilannya tertentu. Dan yang kedua adalah data series atau data berkala. Kalau yang disebut dengan data berkala, maka dia kontinu bergantung waktu. Kita ukur setiap hari, misalnya hujan nih, data hujan itu data hujan dari tanggal 1 bulan April misalnya, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 misalnya. Itu disebut dengan data series karena diukur berdasarkan waktu.
Kemudian ini prinsipnya, kalau Anda mau melakukan analisis statistik ya, prinsip dalam pengumpulan data itu adalah memegang prinsip dengan waktu, tenaga, biaya, dan alat yang sehemat mungkin dapat dihimpun data yang lengkap, tepat, dan dapat dipercaya. Jadi ini yang menjadi kunci. Pada saat Anda melakukan, ini kebanyakan di mahasiswa ya, pada saat melakukan penelitian misalnya. Karena ingin mengejar hematnya saja nih, tapi tidak, jadinya datanya tidak lengkap atau tidak tepat. Jadi hati-hati dalam mengumpulkan. Ya, semakin banyak data, semakin lengkap data, atau semakin banyak parameter yang diambil, itu umumnya biayanya akan semakin besar. Contohnya misalnya dalam analisis tanah, ya, yang angkatan 2018 belum mulai penelitian ya, tapi Anda bisa melihat dari penelitian kakak angkatan kalian, misalnya biaya untuk melakukan analisis tanah dengan sampling yang banyak, itu biayanya akan cukup besar. Anda bisa cek di lab misalnya ya, uji lab itu untuk satu sampel itu sekitar 700-an, 700.000 itu untuk satu sampelnya. Semakin lengkap semakin mahal. Dan kalau banyak, nah ini kalau banyak, misalnya lokasinya banyak misalnya, tentunya pengalinya ya semakin besar juga. Oleh karena itu kita harus pintar-pintar memilih tadi waktu, tenaga, biaya, dan alat yang digunakan agar kita dapat memperoleh data yang lengkap, tepat, dan dapat dipercaya. Kalau yang namanya statistik itu maka seharusnya dia tidak single ya. Anda minimal, kalau Anda baru bisa menghitung analisis data secara statistik, jika Anda memiliki data lebih dari satu. Kalau data Anda cuma satu, maka Anda tidak akan bisa membagi rata-ratanya kan. Paling sederhana aja, statistik itu, analisis statistik paling sederhana kan rata-rata. Nah, kalau rata-rata, maka minimal berapa? Minimal 2. berapa? 2. Minimal 2. Oleh karena itu ada istilah data duplo. Itu adalah minimalnya data yang harus kita kumpulkan untuk memperoleh hasil data yang dapat dipercaya. Jadi kalau mengambil sampel jangan hanya satu, minimalnya itu 2. Kenapa 2? Karena yang namanya rata-rata ya tadi tidak bisa rata-rata itu cuma satu. Rata-rata ya minimal 2. Nah, kemudian ini teknik pengumpulan datanya, ini saya rasa Anda sudah bisa sendiri ya. Kemudian cara pengumpulannya, kemudian ini skala pengukuran, ada nominal, ordinal, interval. Nanti Anda bisa bisa cek di paparan ya. Anda bisa baca sendiri untuk detailnya. Nah, ini pertanyaan yang paling pentingnya adalah setelah data diperoleh, bagaimana melakukan analisisnya? Nah, ini metode statistik apa yang dipilih? Nah, ini satu pertanyaan penting tadi seperti saya bilang di awal bahwa analisis statistik itu hanya tool, hanya alat. Yang penting apa? Tujuan penelitiannya tentukan dulu. Anda mau ngapain? Kalau misalnya ini contoh sederhananya adalah gini, Anda mau ke Cileunyi dari Jatinangor mau ke Cileunyi. Tujuannya berarti Anda ke Cileunyi. Alatnya apa? Anda mau pakai apa? Mau pakai sepeda, mau pakai angkot, mau pakai motor, mau pakai mobil, mau pakai bis misalnya naik bus. Sama-sama semuanya sama bisa naik. Yang efisien mana misalnya, yang tepat mana. Nah, itulah yang nanti kita lakukan. Nah, ini semoga bisa dilihat dengan jelas ya. Nanti Anda kalau kurang jelas Anda bisa cek di di file paparan. Ini yang disebut dengan statistical analysis. Ini saya ambil dari internet, ini yang paling sederhana dipahaminya. Untuk melakukan analisis statistik, maka yang pertama adalah Anda pahami dulu tipe datanya. Datanya apa? Data discrete atau data kontinu. Tadi ingat, discrete itu adalah dengan cara apa tadi? Menghitung, Ibu. Discrete dengan cara menghitung. Kalau kontinu dengan cara mengukur ya. Jadi kalau discrete
kategorinya diskrit, maka analisisnya dari tipe datanya dia cuma satu. Kalau datanya diskrit, data yang dihitung, nih misalnya Anda ngitung nih jumlah apa misalnya ya, jumlah mobil yang lewat gitu, jenisnya misalnya ya, pas musim liburan misalnya, apakah kendaraan umum atau kendaraan pribadi, atau misalnya kalau kendaraan pribadi jenisnya apa, itu kan Anda hitung ya, di apa namanya, ambil sampling misalnya. Nah, itu analisisnya cuma bisa dilakukan dengan menggunakan metode C-square. Baik itu dengan dengan satu atau dua sampel. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau datanya diskrit, maka analisisnya adalah C-square. Tidak menggunakan analisis yang lain. Yang kedua adalah kalau data kontinu. Data kontinu itu adalah data yang dihitung. Data yang diukur kalau kontinu. Nah, kalau data diukur, ada dua pertanyaan nih. Yang ke kanan ini adalah Anda apakah ingin mencari hubungannya, relationship-nya. Kalau mencari hubungannya, maka ada pertanyaan lagi. Dia punya dependent variable dan independent variable nggak? Dependent variable itu maksudnya adalah variabel bebas dan variabel terikat. Kalau ada variabel bebas dan variabel terikatnya, maka gunakan analisis regresi. Nah, nih perhatikan ya, jangan main ujuk-ujuk di awal itu mau pakai regresi. Oke, Anda mau pakai regresi kalau ada syaratnya ini. Pertama, datanya kontinu. Tipe pertanyaannya adalah mencari hubungan. Nah, mencari hubungan itu nanti dideskripsikan di dalam tujuan. Tujuan penelitian ini adalah mencari hubungan antara curah hujan dan limpasan permukaan misalnya. Nah, itu. Kalau sudah mencari hubungan antara curah hujan dan limpasan permukaan, pertanyaannya adalah ada data variabel, memiliki variabel bebas dan variabel terikat dalam data yang kita inginkan. Kalau iya, gunakan analisis regresi. Kalau tidak, maka menggunakan analisis korelasi. Nah, ini kebanyakan orang salah nih. Setelah regresi, kemudian langsung korelasi. Enggak gitu. Korelasi itu adalah sama dengan regresi. Intinya adalah menjawab hubungannya seperti apa. Bisa regresi, bisa korelasi. Kalau korelasi, maka dia tidak memiliki variabel bebas dan variabel terikat. Nah, korelasi sendiri dibagi lagi. Datanya terdistribusi secara normal atau tidak? Kalau datanya terdistribusi secara normal, gunakan parametrik. Menggunakan metodenya apa? Metode Pearson misalnya. Kalau tidak terdistribusi secara normal, menggunakan metode non-parametrik dengan metode ranking Spearman misalnya. Itu adalah cara memilih analisisnya. Nah, ini yang paling banyak nih. Pertanyaan yang kedua adalah mencari perbedaan. Perbedaan pertumbuhan tanaman menggunakan pupuk A dan pupuk B misalnya. Nah, ini sekarang dipertanya, kalau Anda mencari perbedaan, maka ada pertanyaan lanjutannya. Antara apa? Antara varian. Kalau antara varian, maka Anda menggunakan F-test atau uji F. Atau menggunakan uji Bartlett misalnya. Atau menggunakan uji varian. Kalau menggunakan single mean itu artinya adalah sampelnya satu, ya. Uji sampel satu. Jadi datanya itu cuma satu, tidak berpasangan. Kalau datanya single atau tidak berpasangan, maka Anda menggunakan t-test, uji T. Nah, ini. Kalau misalnya datanya multiple, datanya lebih dari satu, misalnya. Ada berapa? Ada berapa kelompok? 2 kelompok atau lebih dari 2 kelompok? Kalau 2 kelompok, pertanyaan berikutnya lagi, apakah memenuhi persyaratan untuk parametriknya atau tidak? Tadi, terdistribusi secara normal atau tidak? Kalau terdistribusi secara normal, maka gunakan uji T. Kalau tidak, ada 2. Kalau tidak terdistribusi secara normal, yang pertama, Anda gunakan transformasi data, baru kemudian lakukan uji T. Atau langsung, Anda
Kalau data itu tidak terdistribusi secara normal, maka gunakan metode non-parametrik, menggunakan metode Mann-Whitney atau metode Rankin-Wilcoxon misalnya. Itu untuk menentukan apa? Menentukan perbedaan antara dua grup, dua kelompok. Gitu. Kalau lebih dari dua kelompok, sama tadi. Dia memenuhi parametrik atau tidak. Kalau memenuhi, gunakan one way ANOVA. Nih, RAK, RAL itu one way ANOVA. Itu ya. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk di depan main apa namanya? Oh, pakai RAK, pakai RAL, tidak. Anda cek dulu datanya seperti apa. Kemudian dan ini sebenarnya hampir semuanya itu sebenarnya sama. Tapi prinsipnya ada literatur yang menyatakan bahwa kalau datanya terdistribusi secara normal, maka paling baik menggunakan analisis statistik parametrik. Tapi kalau datanya tidak terdistribusi secara normal, maka menggunakan analisis non-parametrik itu lebih baik. Jadi di sini untuk yang datanya lebih dari dua kelompok, yang pertama, kalau dia terdistribusi secara normal, baru menggunakan tadi one way ANOVA. One way ANOVA itu RAK, RAL, dan sebagainya. Kalau signifikan, maka ada uji lanjutnya kan. Kemarin barangkali Pak Edi sudah membahas uji Duncan misalnya, atau Turkey, atau post-hoc. Itu macam-macam ya uji lanjutnya. Atau kalau dia tidak terdistribusi secara normal, tadi sama dengan yang two group tadi, dengan dua kelompok. Ditransformasikan dulu, baru dianalisis menggunakan data one way ANOVA. Atau kalau tidak, tadi gunakan data analisis non-parametrik dengan Kruskal-Wallis. Nah, oleh karena itu, di dalam mata kuliah geometrika ini, materi setelah UTS itu kita akan membahas mengenai apa sih analisis non-parametrik. Karena di sini disebutkan non-parametrik itu merupakan satu analisis yang dapat dipercaya pada saat data kita itu dia tidak terdistribusi secara normal. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Ibu. Belum ada? Belum, Ibu. Oke, kalau belum ada, selanjutnya kita masuk ke pembahasan statistik non-parametrik. Bedanya antara statistik non-parametrik. Yang pertama, untuk parametrik itu, peneliti mengetahui fakta yang pasti tentang sekelompok data yang menjadi sampel. Tapi kalau non-parametrik, peneliti tidak mengetahui fakta yang pasti tentang sekelompok data yang menjadi sampel. Gitu. Jadi yang kedua tadi, terdistribusi secara normal untuk parametrik. Kalau non-parametrik, dia tidak memerlukan asumsi atau bentuk distribusi tertentu. Kemudian uji statistiknya, untuk parametrik kita ada 3 macam. Uji T, uji F, dan uji ANOVA. Uji ANOVA itu dibagi lagi, ada uji RAK, RAL, apa lagi tuh? Saya lupa. Yang bujur sangkar, macam-macam ya sebenarnya. Dan yang kedua, kalau untuk non-parametrik, ujinya juga ada banyak. Ada uji tanda, uji C-square, uji Smirnov-Kolmogorov, uji peringkat bertanda Wilcoxon, uji Mann-Whitney, uji Kruskal-Wallis, uji Deret, dan sebagainya. Juga ada koefisien korelasi Spearman untuk tadi, untuk menjawab terkait tujuan penelitian yang ingin mencari hubungan tertentu. Nah, ini kapan kita menggunakan analisis statistik non-parametrik? Syaratnya yang pertama adalah jika ukuran sampelnya sedemikian kecil sehingga distribusi statistik pengambilan sampel tidak mendekati normal. Atau apabila tidak ada asumsi yang dapat dibuat tentang bentuk distribusi populasi yang menjadi sumber sampel. Intinya, kalau ukuran sampelnya kecil dan tidak normal, maka gunakan statistik non-parametrik. Yang kedua adalah jika menggunakan data peringkat atau ordinal. Apa itu? Baca tadi di penjelasan terkait jenis data. Yang ketiga adalah apabila data nominal digunakan atau menggunakan data nominal. Nah, apa itu data nominal? Baca penjelasan sebelumnya ya.
Nah, ini contohnya ada dua apa namanya, di dalam contoh kasus nanti kita coba lakukan secara manual untuk mata kuliah secara manual. Kalau Anda mau belajar menggunakan SPSS, saya apa namanya, saya uploadkan juga contoh analisis menggunakan SPSS-nya. Namun dalam perkuliahan ini kita menggunakan analisis secara manual saja. Kenapa? Karena agar kita lebih paham step by step-nya seperti apa. Nah, ini salah satu metode terkait statistik non-parametrik adalah yang disebut dengan uji tanda atau sign test. Nah, uji tanda itu digunakan untuk menguji dua populasi yang saling berpasangan. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan sampel. Atau ini bisa disebut bahwa uji tanda itu menguji dua sampel yang berpasangan. Nah, ini contohnya. Contoh kasusnya ini Anda bisa cek, ada dalam artikel ya, diambil dari satu artikel dari Nur Hayati dan kawan-kawan yang melakukan terapan uji tanda pada bidang pendidikan, di mana Nur Hayati dan kawan-kawan ini meneliti pengaruh bimbingan kelompok terhadap peningkatan sikap percaya diri peserta didik dari keluarga yang kurang harmonis. Ini contohnya. Ini datanya ini saya dimodif dari artikel Nur Hayati dan kawan-kawan ini ya. Ada 4 subjek atau 4 responden yang dianalisis, di mana dilakukan scoring terkait tingkat kepercayaan dirinya. Sebelum tes, dilakukan pengambilan scoring, dan kemudian setelah post test atau setelah apa namanya, bimbingan misalnya, setelah dilakukan bimbingan, kemudian diambil juga scoring post testnya, berapa nilai kepercayaan diri dari siswa tersebut setelah dilakukan bimbingan. Kemudian pertanyaannya adalah, dalam penelitian ini, uji tanda digunakan untuk menguji apakah dengan diterapkannya perlakuan kegiatan bimbingan kelompok dapat memberikan pengaruh yang signifikan untuk meningkatkan sikap percaya diri. Nah, ini adalah salah satu bentuk lain dari tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya dalam bahasa lain adalah menguji apakah dengan diterapkannya perlakuan kegiatan bimbingan kelompok dapat memberikan pengaruh yang signifikan untuk meningkatkan sikap kepercayaan diri misalnya. Nah, ini sama. Kalau Anda melakukan riset dalam bidang tertentu misalnya contohnya, apakah pemberian perlakuan A misalnya dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap apa misalnya parameter yang kita ukur misalnya. Contohnya kalau ini bidang kajiannya apa saja ini yang mengambil biometrika? Ada hampir semua saya Bu, TTA, SMMP, Alsin. Alsin ada ya? Oke. Bu. Oke, jadi semua bidang kajian ada. Jadi nanti kita akan coba latihan dengan kita lakukan uji tanda terhadap sesuai dengan topik-topik riset yang ada di teknik pertanian misalnya untuk resitasi nanti ya. Nah, ini yang pertama. Dalam suatu analisis statistik, maka selalu ada hipotesis. Hipotesis itu adalah kesimpulan sementara yang disebut dengan hipotesis. Jadi hipotesisnya adalah H0, H0-nya itu adalah perlakuan kegiatan bimbingan kelompok tidak memberikan pengaruh yang signifikan untuk meningkatkan sikap percaya diri. Atau yang kedua, H1-nya, perlakuan kegiatan bimbingan kelompok memberikan pengaruh yang signifikan untuk meningkatkan sikap percaya dirinya. Nah, nanti dengan melakukan analisis uji tanda tadi, kita akan bisa menentukan apakah H0 yang diterima atau H1 yang diterima. Ini analisisnya. Ini sayang sekali tadi pagi itu saya cek ada sedikit kesalahan ya.
Tapi sudah saya perbaiki, namun belum sempat saya uploadkan. Ini contohnya tadi, apa namanya? Dalam analisis, pertama kita susun datanya. Seperti tabel tadi kita susun, kemudian kita kasih tanda, namanya juga uji tanda. Kita kasih tandanya itu positif atau negatif atau nol. Artinya apa? Tanda positif itu diberikan jika nilai post test atau nilai setelah perlakuan itu lebih tinggi dari sebelum perlakuan. Nih, nilai post testnya 67, nilai pre-testnya 45. Pada saat, dari sini kita bisa lihat bahwa 67 atau nilai setelah perlakuan, nilainya lebih besar dari nilai sebelum perlakuan, sehingga kita kasih tanda positif. Kalau negatif, artinya setelah perlakuan itu nilainya turun. Atau kalau 0, itu artinya dia sama. Kalau sebelumnya 45, setelahnya 45, maka kita kasih tanda 0. Jadi di dalam uji tanda itu ada 3 tanda ya. Ada 3 tandanya itu adalah, ini saya tulis di sini ya. Positif jika setelah perlakuan lebih tinggi ya. Setelah perlakuan lebih tinggi. Atau di sini negatif jika setelah perlakuan itu nilainya lebih rendah. Atau 0 jika data sebelum dan sesudah sama. Saya kasih tanda. Ini adalah analisisnya. Bisa Anda lihat. Terlihat ya ini Excel-nya? Terlihat Ibu. Terlihat Ibu. Terlihat Ibu. Sampai di sini bisa dipahami ya? Kenapa ini tandanya plus? Bisa dipahami ya? Bu. Bisa, Bu. Nah, yang kedua, tahapan yang kedua adalah, ini tahap pertama, tahap pertama, setelah kita susun datanya dalam tabel seperti ini, kemudian kita lakukan tahapan ujinya. Tahap pertama adalah menentukan hipotesis. Hipotesis H0-nya adalah tadi tidak ada pengaruh yang signifikan ya. Kalau H1-nya terdapat pengaruh yang signifikan. Kemudian yang kedua adalah menentukan derajat kepercayaannya. Biasanya nilainya kalau di dalam selain kesehatan ya, selain bidang kesehatan atau yang berkaitan atau berhubungan dengan nyawa manusia itu menggunakan derajat kepercayaan atau nilai alfa sebesar 5% atau 0,05 itu biasanya. Kemudian yang kedua, tahap yang ketiga adalah menghitung probabilitas kumulatifnya. Untuk menghitung probabilitas kumulatifnya, kita lakukan analisis, kita hitung tadi, kita tentukan nilai N1. N1, N kecil 1 ini, N1 ini adalah nilai untuk tanda positif. Berapa jumlahnya? Di sini ada 4 ya, sehingga di sini saya tulis nih, count if tadi, ya Anda bisa lihat formulanya. Count if range cell-nya itu ada dari D4 sampai dengan D7 yang tandanya positif. Ya, nilainya 4. Yang kedua adalah tanda negatif. Yang tandanya negatif, count if tadi range yang sama dengan tanda negatif. Karena nilainya dia positif semua, maka nilainya 0. Nah,
Kemudian kita jumlahkan, jumlah menggunakan notasi N besar. N besar itu adalah jumlah dari N1 dan N2. Di sini 4 tambah 0 sama dengan 4 ya. Kemudian kita tentukan nilai X. Nilai X itu adalah nilai N yang paling kecil. Nih, dari N1 dan N2 yang paling kecil mana? Yang 0. Yang tandanya negatif ini dia nilainya paling kecil. Sehingga kita tentukan nilai X-nya itu adalah 0. Itu. Kemudian, nah selanjutnya adalah tadi menghitung probabilitas kumulatifnya. Probabilitas kumulatif adalah kita gunakan dengan analisis dua arah ya. Ini persamaannya Anda bisa lihat di sini. Untuk dua arah, bentar. Analisis statistik itu biasanya menggunakan analisis dua arah ya, tidak satu arah. Artinya di situ terdapat dua daerah penolakan ya, sebelum dan sesudah. Jadi sebentar, ini saya geser dulu. Kenapa? Saya geser dulu angka. Kalau data dua arah, ini persamaannya sebenarnya sama. Hanya kalau dua arah, dia dikali 2 gitu aja. Ini angkanya sama. Kalau searah itu one way ya. Kalau one way, tadi, dia nilainya sama. T1 aja. Nah, ini kalau Anda perhatikan di sini persamaannya sama. Hanya kalau dua arah, maka dikali 2. Apa itu probabilitas kumulatif? Probabilitas kumulatif adalah jumlah dari setengah pangkat I dikalikan setengah pangkat N dikurangi I. Dari mana? Dari nilai I ke N misalnya. N-nya di sini 14, N-nya di situ adalah jumlah datanya berapa. Kalau di sini adalah 4 ya angkanya. N di sini 4. Kemudian I-nya itu 0, dimulai dari 0. Dan X di sini adalah tadi, nilai yang paling kecilnya. Jadi di sini kita akan melihat berapa kumulatif, nilai probabilitas kumulatif dengan angka yang paling kecil, nilai X-nya. Itu adalah yang uji tandanya. Nanti kita hitung persamaannya. Ini bisa lihat di sini. Ini Anda bisa perhatikan, 2 dikalikan setengah pangkat 0, karena I-nya dari 0 ya, dikalikan setengah pangkat N dikurangi I, N-nya 4 dikurangi 0, jadi setengah pangkat 4. Tidak kita jumlahkan, karena di sini X-nya hanya 0, jadi dari 0 ke 0 ya, jadi cuma 1. Tapi kalau X-nya 2, maka ya tadi, ditambah, kalau X-nya 2 di sini, maka nanti ditambah setengah pangkat 2 kali setengah pangkat 1 misalnya. Setengah pangkat 1 ditambah setengah pangkat 3 terus aja sampai dengan jumlah N yang jumlah nilai X yang ditentukan. Nah, karena di sini nilai X-nya itu 0, maka di sini dari 0 sampai ke 0 gitu jumlahnya. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah sebesar 0,125. Nah, sekarang kita akan mengambil kesimpulan. Kesimpulannya adalah, jika nilai probabilitas kumulatifnya itu lebih dari alfa, lebih dari 0,05 di sini, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, bahwa perlakuan yang diberikan itu tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Atau jika nilai P kumulatifnya itu kurang dari alfa, maka H1 yang diterima dan H0 ditolak. Artinya di sini jika nilai P-nya itu kurang dari 0,05, maka di sini terdapat pengaruh yang signifikan terhadap perlakuan tadi. Nah, ini kita lihat, kita simpulkan di sini. Ini saya inikan ya. Kita gunakan fungsi if jika
tadi D22 itu adalah P kumulatif ya. Jika nilai P kumulatifnya lebih besar atau sama dengan dari 0,05, maka tidak ada pengaruh ya. Di sini H0 diterima, berarti tidak ada pengaruh. Dan jika tidak, maka berpengaruh secara signifikan. Itu fungsinya diperoleh karena nilai P kumulatifnya itu sebesar 0,125, Anda bisa lihat di sini. 0,125 kan lebih besar dari 0,05 ya. Sehingga otomatis perlakuan bimbingan berkelompok itu tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan nilai kepercayaan diri siswa. Itu kesimpulannya. Padahal di sini meskipun begini, Anda dapat lihat di sini nih angkanya. Semuanya naik. Tapi kalau dilihat dari angka, ternyata kenaikan itu sebenarnya tidak signifikan. Meskipun nilainya positif, tapi secara statistik sebenarnya tidak berpengaruh. Itu yang perlu perlu dipahami ya. Tidak selalu nilai yang naik itu memberikan pengaruh yang positif. Atau dapat ditarik kesimpulan dia memberikan pengaruh misalnya. Tidak selalu, ini Anda bisa buktikan. Nah, ini itu sebenarnya dia ditentukan dari sampelnya. Nanti kita akan perhatikan. Contohnya, ini saya coba duplikasi, sama angkanya, kita coba duplikasikan ya. Mas sebentar, ini ada yang salah. Saya coba copy dulu. Ini Anda perhatikan, berapa nilai N? Ini saya duplikasi data yang sama, jadi ada 8. N1-nya berapa? 8, Ibu. 8. Oke, N1-nya 8 ya. Ini Anda bisa lihat, kita tarik. N2-nya? 0, Ibu. 0. 0, Ibu. Jadi total datanya adalah 8 ya, tetap ya. Kemudian nilai X-nya dia tetap 0 ya. Mari di sini. Sekarang nilai P-nya. Tadi, N-nya berapa tadi? 8. 8. Kita lihat angkanya. Nah, beda ya. Sampai di sini bisa dipahami? Pada saat jumlah datanya itu diperbanyak, ternyata lebih akurat analisisnya. Padahal di sini angkanya coba Anda perhatikan. Angkanya itu sama, hanya kita duplikasi saja. Artinya di sini jumlah data itu sebenarnya menentukan sensitivitas dari uji yang kita lakukan. Artinya apa? Kalau Anda mau melakukan analisis statistik yang lebih baik, yang lebih smooth di sini dalam hal ini, maka datanya jangan hanya 3 atau 4 gitu. Jangan begitu, perbanyak data. Itulah kenapa kalau misalnya kita mengambil sampel atau melakukan pengukuran di lapangan, kalau cuma mengukur kan udah aja ukur berulang kali itu sebagai data. Pagi misalnya yang mengukur pertumbuhan, ini bisa contohnya ya, mengukur pertumbuhan tanaman. Ya pagi, sampelnya banyakin gitu kan. Jangan hanya 3 sampel gitu, kalau misalnya mau nanam. Atau pada saat pengambilan pengukuran misalnya pengukuran contohnya kadar air misalnya ya, atau nilai pH misalnya. Kalau Anda lihat ya ukurannya berapa kali, berapa pengambilan datanya. Itu. Kenapa? Karena semakin banyak data yang kita gunakan, maka sebenarnya uji statistik yang kita lakukan itu semakin smooth, semakin sensitif. Berbeda tadi, ini Anda bisa lihat di sini, pada saat kita hanya menggunakan 4 data, angka yang sama, ini perbaikannya, ini rata-ratanya pun saya rasa sama. Kita lihat. Rata-ratanya sama kan? Nah,
rata-ratanya sama, dari sebelum dan sesudahnya sama, tapi karena jumlah datanya lebih banyak, maka dia berbeda hasilnya. Anda nanti bisa cek menggunakan SPSS. Kalau ada yang menginstal SPSS, kebetulan saya sendiri tidak menginstal SPSS karena saya tipe yang kalau melakukan analisis statistikal itu biasanya saya lakukan secara manual, menggunakan Excel saja, tidak menggunakan SPSS. Karena SPSS-nya hanya tool saja. Semua ada di situ. Akan lebih mudah kalau Anda nggak paham atau ragu-ragu, misalnya takut salah, hitungnya misalnya. Nggak apa-apa, gunakan SPSS. Karena dia hanya tool saja ya, alat saja. Anda nanti bisa cek terkait uji tanda di SPSS, bisa Anda perhatikan di link yang saya, materi yang saya berikan di live Unpad ya, ada satu video yang saya sertakan terkait analisis uji tanda menggunakan SPSS. Jadi Anda bisa lakukan, Anda bisa perhatikan di situ. Sampai di sini ada pertanyaan? Maaf izin bertanya Ibu. Enggak. Mengenai yang tadi Ibu, P kumulatif saya kurang paham yang satu arah dua arah gitu Ibu. Penggunaan ketika dua arah itu kapan, satu arah itu kapan, seperti itu Ibu. Kalau analisis dua arah, maka itu ada dua daerah. Jadi kalau Anda tahu grafik, gimana caranya ya? Oke, wait. Yang dimaksud dengan grafik dua arah adalah ini ada nggak ya? Sebentar, saya carikan grafiknya dulu ya. Ini tidak ada. Biasanya kalau di dalam analisis statistik itu ada, Anda mengenal grafik frekuensi ya. Ini contohnya, sebentar. Kemudian bentuknya ini statistika dasar sebenarnya. Bentuk piramid. Kalau grafik dua arah, ya ada dua daerah penolakan. Ini yang disebut dengan grafik distribusi normal ya. Nah ini contohnya. Jadi dua daerah penolakannya di mana? Ada di sini. Kalau dua arah, maka kita lakukan ada penolakan. Ada dua arah. Kalau lebih besar sama, jadi range gitu ya. Kalau kurang atau lebih dari angka sekian, maka dia ada daerah penolakan. Itu yang disebut dengan two way, dua arah. Tapi kalau satu arah, maka dia hanya satu saja. Enggak ada. Biasanya grafiknya gini. Nah, itu saja. Ini yang daerah yang di aksis biru itu adalah daerah penolakannya. Jadi yang lebih dari itu saja yang enggak ada. Yang tidak diterima gitu. Daerah yang diterima hanya yang di sini saja. Itu. Atau lebih jelasnya sebenarnya Anda bisa baca statistik. Harusnya ini di Pak Edi ya, di awal ya. Anda baca statistik, buku statistik tentang hipotesis ya. Terkait hipotesis. Coba Anda baca nanti.
Ada lagi yang lain? Ibu izin bertanya. Oke, mangga Faisal. Uji tanda bahwasanya banyaknya data itu kan bisa mempengaruhi hasil hipotesis yang pada uji tanda tersebut. Nah, kalau misalkan kita mau mencari eh, agar data agar data pH misalkan data pH bervariasi itu cara mengukurnya bagaimana, Ibu? Ukur berkali-kali. Jadi jangan Nilai hanya pH gitu. enggak. Jadi nilai pH itu Anda ukur berkali-kali. Paham maksudnya? Anda nih kalau ngukur Berarti kan sehari di tempat yang di tempat yang sama aja, sama atau di media yang sama Anda ukur beberapa kali. di waktu yang berbeda begitu, Bu? Bisa di waktu yang berbeda, bisa pada waktu yang sama boleh. Yang penting jumlah data yang kita analisis. Karena gini, maksud saya gini, yang namanya uji tanda itu kita sebenarnya menganalisis data apa namanya, satu sampel data saja, ya. pH misalnya, kita ukur nih pH dari hari ke 1 sampai ke 5, sampai ke 30, berarti sudah berapa data? 30 ya. 30 data. Itu maksud saya. Nah, iya. Baik, Ibu, atur nuhun. Itu contohnya. Anda boleh misalnya lakukan satu kali, misalnya satu kali pengukuran, 2 kali duplok ya, kemudian nanti dirata-ratakan. Nah, biar apa? Biar mengurangi error dari alat sebenarnya. Dengan pengukuran duplo itu mengurangi error dari alat. Nanti setiap kali pengukuran itu kan setiap hari ini pengamatannya. Nah, selama 30 hari itulah yang kita analisis. Jadi kita punya sebaran datanya itu sebesar 30 data. Itu yang pretest, post-testnya apa? Pretest itu sebelum perlakuan dan setelah perlakuan kan. Kalau sebelum perlakuan misalnya contohnya gini, dia kontrolnya. Kontrolnya, sampel yang tanpa perlakuan itu kita ukur hari yang sama selama 30 hari. Kemudian kita beri perlakuan A misalnya, perlakuan apapun itu ya, menggunakan media yang berbeda misalnya. Kita ukur yang sama selama 30 hari. Gitu. Jadi nanti kita bandingkan nih sebelum dilakukan atau tanpa perlakuan dan dengan perlakuan hasilnya seperti apa. Bisa dipahami ya? Baik, atur nuhun, Ibu. Okay. Ya, Bu. Dan ini sama berlaku dengan semua bidang kajian ya. Saya rasa kalau yang saya perhatikan ini di bidang keteknikan pertanian ya, kalau yang banyak menggunakan statistical analysis itu biasanya di bidang kajian TTA dan pasca panen, ya Kak? Iya, Ibu. Betul ya. Padahal kalau Anda anak sini melakukan uji kinerja itu kan sebenarnya Anda menghimpun data, ya Kak? Iya, benar, Bu. Siapa yang Alsin, siapa di sini? Ada yang dari Alsin? Ini tidur semua ini. Tolong aktifkan dulu kameranya sebentar. Kayaknya yang Alsin nggak ada deh, Bu. Ada juga SMMP kan. Oh, tadi katanya ada yang Alsin. Coba aktifkan dulu kameranya. Langsungnya perempuan bebedak kerudungnya. Oke, nggak ada yang Alsin? Ya, SQL Alsin ya? Bukan deh, TTA. Ya, TTA. Ada? Atau misalnya SMMP nih, Seperti SMMP tidak ada, ada. Bu. Hah? Ada Bu, saya Bu. SMMP. Siapa SMMP? Karisma? Saya Bu SMMP. Ya. Oke. Di dalam penelitian SMMP kadang kan ada yang melakukan penelitian tentang uji kinerja misalnya atau optimasi ya, optimasi mesin misalnya ya. Kita berikan perlakuan tertentu misalnya di mesin itu. Itu kan sebenarnya sama risetnya itu terkait uji kinerja ya. Bagaimana kita menguji kinerja satu alat atau satu mesin. Dengan apa? Dengan tambahan perlakuan tertentu misalnya. Nah, itu sebenarnya kan kita menghimpun data. Ya. Kita coba nih
uji. Misalnya contohnya nih, kebetulan saya sedang melakukan riset kompos tuh menggunakan mesin pencacah hijauan ya. Nah, pada saat uji kinerja itu dilakukan, misalnya kita cacah mesin yang sama, kita uji untuk berangkas dari jagung. Yang satu dari jenisnya adalah kipahit misalnya. Yang satu lagi gulma liar, apa saja campuran. Kita cacah. Ada tiga bahan yang dicacah menggunakan mesin yang sama. Itu kan sebenarnya satu penelitian tentang kita menguji kinerja alat atau mesin dari sisi apa? Dari menggunakan tiga bahan yang berbeda. Nah, dari situ kita lakukan terus pengukuran. Nah, itu sebenarnya kita tuh menghimpun data yang bagus. Sayangnya nih, saya perhatikan penelitian terkait uji kinerja alat atau mesin itu tidak dilakukan analisis secara statistik dengan benar gitu. Mereka cuma penampakan aja di foto, disandingkan atau ditimbang, diukur begitu doang. Tidak dilakukan statistikal tadi. Anda bisa melihat tadi ya, dengan angka yang sama, maksudnya adalah rata-rata yang sama, dengan nilai rata-rata sebelum dan setelah yang sama, padahal jumlah datanya berbeda, itu ternyata hasilnya berbeda, ya enggak? Di contoh tadi, itu kan sebenarnya angka. Apapun penelitiannya, apapun itu pengambilan datanya, sama saja perlakuannya. Karena prinsipnya adalah kita akan menguji atau menganalisis apa sih yang bedanya, kalau namanya data berpasangan nih, A dan B, apa sih bedanya antara A dengan B, gitu. Ya kan? Tadi, sebelum perlakuan dengan setelah perlakuan, apa sih bedanya? Kalau dilihat rata-ratanya, meningkat, gitu kan. Jangan senang dulu. Meningkat itu belum tentu dia pada saat kita mengambil keputusan secara statistik, belum tentu dia memiliki pengaruh yang signifikan. Atau belum tentu juga range yang sama atau mean yang sama, rata-rata yang sama atau peningkatan nilai rata-rata peningkatan yang sama itu memberikan respon yang berbeda jika datanya berbeda, jumlah datanya berbeda. Ya, tadi kita buktikan semakin banyak datanya sebenarnya uji statistik itu semakin sensitif, artinya semakin akurat. Itu semakin banyak datanya maka dia semakin akurat. Semakin sedikit datanya ya sama tadi, belum tidak bisa dipercaya. Gitu. Jadi kalau Anda bisa lihat dari 4 dengan 8 kan sudah berbeda jauh, ya kan? Dengan menggunakan uji tanda tadi ternyata hasilnya berbeda, kesimpulannya pun berbeda. Padahal penelitiannya kan sama ya, tujuannya sama, ya nggak? Tapi dengan jumlah data yang berbeda ternyata memberikan respon kesimpulan yang berbeda. Yang namanya penelitian kan ujungnya skripsi itu kan kesimpulan tuh, ya nggak? Sama kan, mau bidang kajian apapun sama kan? Ujungnya adalah kesimpulan. Apa itu kesimpulan? Kesimpulan adalah jawaban dari tujuan. Jadi pastikan dulu tujuannya apa. Dari tujuan itu kita lakukan analisis, ya. Metodenya menggunakan apa? Yalah, pertanyaan tujuannya apa? Anda mau mencari perbedaannya atau mau mencari hubungannya? Setiap penelitian itu tujuannya itu biasanya cuma 2. Mencari perbedaan dan mencari hubungan. Gitu. Anda bisa perhatikan, apapun bentuk kalimatnya, pada intinya cuma 2. Itu. Nah, dari situ, kita bisa menjabarkan tadi. Oh, kalau sebaran datanya cuma single, cuma satu data saja, satu data itu misalnya mengukur debit, ini TTA ya. Kita mengukur debit kan hanya satu saja. Satu pengukuran, tidak ada sebelum perlakuan dan setelah perlakuan, misalnya pengukuran debit secara pengukuran secara langsung tuh di TMA di SPMA di stasiun pengukuran muka air misalnya ya, kita bandingkan. Bagaimana kita akan membandingkan apa? Kita akan melihat uji beda atau uji signifikansi tadi ya, antara data yang kita ukur langsung dengan data yang kita duga.
Buka dari mana? Oh, saya mau pakai rumus apa misalnya TTA untuk hitung debit, rumus apa? Kayak TTA, Kiel, Willy ini TTA bukan? TTA, Ibu. Nah, coba, apa rumus debit mengukur debit? Volume per waktu, Ibu. Hah? Rumusnya, pakai metode apa misalnya untuk menduga debit? Wah, ini hidrologinya saya dekan semua nih. Nggak bisa jawab itu. Apa? Misalnya paling mudah pakai metode rasional misalnya ya, meskipun nggak pas ya sebenarnya, tapi oke lah. Yang satu menggunakan metode rasional, yang satu apa misalnya yang kemarin nih, yang penelitian 2017 nih banyak menggunakan FGMOC misalnya. Menggunakan analisis FGMOC atau menggunakan analisis FCSCN misalnya ya. FCSCN untuk menduga debit. Kita bandingkan data FCSCN dengan data pengukuran di lapangan langsung. Nah, datanya kan single tuh. Maksudnya gini, data yang kita ukur di lapangan itu kan single, cuma satu ya, tidak ada perlakuan apapun. Kita bandingkan dengan data menggunakan SCSCN, sama nggak? Artinya apa? Kita akan menguji SCSCN itu layak nggak dipakai untuk menduga debit gitu. Ya, kita hitung nih dengan uji tanda tadi. Uji tandanya dengan apa? Dengan apa namanya? Kalau datanya cuma sedikit, hati-hati. Kalau datanya hanya 4 tadi, hati-hati. Beda angkanya dengan, beda sensitifnya dengan datanya yang banyak. Jadi kalau misalnya Anda melakukan pengukuran debit, setidaknya lakukan pengukuran sabulanan misalnya. Atau jangan sebulan lah, data berapa kali pengukuran misalnya. Dengan pengukuran langsung di lapangan, atau Anda ambil langsung di stasiun pengukuran muka air, misalnya di SPMA misalnya, ambil datanya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 misalnya ya. Kemudian Anda bandingkan dengan data pendugaan menggunakan SCSCN. Nah, dari situlah kita dapat mengambil kesimpulan apakah tadi kalau H0-nya diterima berarti apa tadi? H0 diterima artinya apa? Hipotesisnya tadi apa? Tidak berpengaruh, Ibu. H0 tidak berpengaruh, artinya sebenarnya tidak berbeda secara nyata ya. Kalau uji beda tadi tidak berbeda secara nyata atau tidak berpengaruh secara nyata. Kalau misalnya mau melihat pengaruh apa terhadap apa misalnya. Kalau H1 maka terdapat pengaruh yang signifikan atau terdapat perbedaan yang signifikan misalnya. Itu kesimpulannya saja. Kesimpulan itu sebenarnya hanya bahasa saja. Bisa melihat perbedaannya atau bisa melihat pengaruhnya. Sama saja, mau Anda mau nanya apa, kalau lihat apa namanya, terkait pengaruh misalnya, atau perbedaan itu kan kita hanya membandingkan dua sebaran data, A dan B, gitu aja. Bisa setelah perlakuan atau sebelum perlakuan, atau menggunakan tadi, kalau single tadi, ya beda lagi. Oke? Bisa dipahami sampai di sini? Kalau bisa dipahami, nanti saya akan update data studi kasus yang Excel tadi. Saya kirimkan di Live Unpad. Di sheet yang kedua ada contoh apa namanya, contoh kasus yang belum diselesaikan. Silahkan Anda analisis dengan cara yang sama ya. Anda lakukan analisis menggunakan OJT, lakukan menggunakan template yang sama. Anda lakukan analisisnya sendiri, oke? Nanti dikumpulkan waktunya seharian ya, harusnya selesai nih, Pak, cepat. Sehari boleh? Bisa nggak? Kalau nunggu seminggu itu biasanya Anda akan mengerjakannya nanti malam apa nih? Malam Senin nanti baru Anda kerjain. Kalau nggak malam Senin baru nanya-nanya, Pak, ada PR nggak? Ada PR nggak? Gitu. Jadi akan saya rubah ya. Jadi waktunya tidak 1 minggu, tapi maksimal hanya 2 hari saja. Jadi selesai ini Anda langsung kerja, biar tidak menunda-nunda pekerjaan. Oke ya. Nanti Anda contoh kasusnya, kemudian silakan Anda di sheet yang kedua nanti kumpulkan filenya, di-uploadkan lagi ke Live Unpad.
setelah Anda kerjakan yang sheet yang keduanya. Oke ya? Mudah Pak, template-nya sudah ada, Anda tinggal ikuti template-nya saja. Oke, itu saja. Ada pertanyaan lagi sampai di sini? Kalau tidak ada pertanyaan, barangkali saya cukupkan sekian. Mangga, kalau ada yang ingin bertanya, Anda bisa melalui ketua kelas atau saya buka kolom komentar ya di Live 4, nanti Anda bisa lakukan diskusi di situ, bisa didiskusikan di situ. Oke, barangkali itu saja. Saya cukupkan sekian, ini jam 10.44 ya. Masih ada waktu sebenarnya ya, tapi kelihatannya sudah untuk materi hari ini cuma satu uji saja yang saya berikan. Untuk minggu depan kita belajar lebih banyak lagi, dua uji analisis sekaligus, atau mau satu uji nih. Kalau awal-awal mudah nih, nanti makin akhir itu makin kompleks. Oke, kalau bicara statistik sebenarnya tahan aja dengan angka. Anda harus tahan dengan angka, karena yang namanya kita mengolah data, mau ribuan, mau ratusan, ya tahan aja pokoknya. Oke ya, jangan dulu keder dengan angka, karena sebenarnya angka itu ya hanya angka saja. Kita cuma menerjemahkan saja apa sih bedanya, apa sih pengaruhnya. Gitu. Oke, barangkali itu saja ya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Saya live dulu ya. Terima kasih, Bu.